Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi bagi rekan-rekan dan dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Iwan Muhammad Ridwan dari Program Studi Sistem Teknologi dan Informasi. Hari ini mari kita bicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan masa depan kita. Sesuatu yang mungkin tiap hari sudah digunakan berkali-kali ataupun lebih sering digunakan dalam keseharian kita, yakni AI generatif dan bagaimana teknologi ini mengubah tata kerja di kehidupan kita. Topik ini bukan lagi soal masa depan, tapi Topik ini bukan lagi soal masa depan, tetapi soal hari ini. Perkembangan yang sangat kreatif dan masuk ke dunia pendidikan, bisnis, bahkan industri-industri kreatif lainnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk menghadapi perkembangan tersebut? Baik teman-teman, secara sederhana, AI generatif adalah kecerdasan buatan yang bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, mulai dari teks, gambar, video, ataupun sampai ke kode pemrograman yang kalian tidak tahu apa itu kode pemrograman. Bagi yang belum tahu, kemudian hanya lewat satu perintah, yakni prompt. Contoh prompt. Nah, teman-teman pasti sudah akrab dengan AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, Blackbox AI, dan lain sebagainya. Di suatu sisi, teknologi ini adalah berkah. Kerja kelompok, bikin laporan, atau cari ide-ide yang jadi jauh lebih cepat. Tetapi jujur saja, ada ketakutan yang terus membayangi diri kita. Banyak orang yang mulai cemas, apakah posisi saya besok akan digantikan oleh sesuatu yang namanya sistem otomatis, yaitu robot. Tapi jujur saja, ada ketakutan yang terus membayangi diri seseorang. Banyak orang yang mulai cemas, apakah posisi saya akan digantikan oleh robot yang sistem otomatis ataupun akan digantikan oleh yang namanya AI. Ini adalah dualitas yang perlu kita bedah hari ini. AI bisa jadi asisten terbaik kita atau justru jadi kompetitor terberat kita. Mengapa mungkin? Mari kita bahas. Untuk membedah fenomena ini, saya mengangkat topik dampak AI generatif terhadap dunia kerja. Tema besar yang ingin saya sampaikan dan saya tekankan adalah AI bukan musuh yang harus dilawan, melainkan alat pendukung produktivitas yang menuntut kita untuk naik kelas. Rekan-rekan sekalian, opini saya tegas. AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak memakai AI. Mengapa demikian? AI memang cepat, punya kecepatan dan data yang luar biasa, tetapi ada 3 hal yang tidak pernah ia miliki, yakni kreativitas, otentik, empati, dan kemampuan berpikir kritis, yakni critical thinking. Jadi apa solusinya? Yang pertama, upgrade literasi digital kita. Jangan cuma jadi pengguna yang pasif, tetapi pelajari dan pahami cara mengarahkan AI secara bijak. Yang kedua,
yakni asah soft skill yang menjadi benteng pertahanan manusia seperti komunitas, kepemimpinan, dan penyelesaian masalah yang kompleks. Dan saya sebagai mahasiswa sistem teknologi informasi, kita berada di garis depan, di garda terdepan untuk kita menjinakkan teknologi itu untuk kemajuan, bukan takut pada. Kesimpulannya, AI generatif adalah peluang sekaligus tantangan bagi seseorang. Ia datang untuk memotong waktu kerja yang repetitif agar manusia bisa fokus pada hal-hal yang lebih strategis dan berdampak besar. Di era ini, kemampuan beradaptasi dan penyampaian gagasan secara efektif adalah kunci utama untuk bertahan. Teknologi terus berubah, namun kapasitas kita untuk belajar tidak boleh terhenti. Jadi, tingkatkan kemampuan literasi digital kita, perdalam ilmu yang kita dapatkan, perluas wawasan kita supaya tidak ada yang namanya kesimpangan ilmu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.